Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang bertemakan motivasi pemuda masa kini. Sebelum masuk ke dalam renungan, mari saya hantarkan dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa mendengarkan renungan pada kali ini. Bapa, kiranya Engkau sertai kami dalam mendengarkan renungan. Kiranya apa yang Engkau sampaikan dalam renungan ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat yang mendasari renungan pada kali ini diambil dari Amsal 13 ayat 20 yang begini bunyinya. Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ayat di atas bisa kita jadikan motivasi untuk menjadi pemuda Kristen yang benar. Karena Tuhan berfirman, barang siapa hidup baik, maka dia akan menjadi bijak. Begitupun sebaliknya. Jika kita renungkan firman Tuhan, kita akan lebih sadar di dalam memilih pertemanan. Kita diingatkan untuk memilih teman bukan hanya berdasarkan kesukaan, nyaman, dan bisa membuat bahagia untuk masa kini. Tetapi kita juga dituntut untuk dapat memilih teman yang mampu membawa kita dalam kebenaran dan dalam jalan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Yang pertama, tidak mencari kesenangan untuk saat ini. Kebanyakan pergaulan yang salah memang terasa lebih membahagiakan untuk saat ini. Tapi apakah yang kita butuhkan hanya kesenangan sesaat? Tentu saja tidak. Kita juga perlu memikirkan kemana kita akan melangkah untuk menuju jalan yang benar. Yang kedua, pengaruh dari teman. Teman akan menjadi faktor terbesar. Sikap kita akan terbentuk. Teman bisa membawa kita untuk melakukan hal baik dan buruk. Dari sini sudah terlihat apakah kita mau memiliki sikap yang baik atau memiliki sikap yang buruk. Jika Anda memilih untuk punya sikap yang baik, bertemanlah dengan orang yang baik. Yang ketiga, terlalu nyaman dengan lingkungan pergaulan. Nyaman di dalam lingkungan pergaulan bisa baik bisa buruk. Itu semua tergantung dari pergaulan apa yang kita ikuti. Jika kita bergaul dengan seseorang teman yang rajin membaca, kita akan cenderung juga mengikutinya, yaitu kita menjadi rajin membaca. Kita akan merasa termotivasi untuk menjadi seperti teman kita. Tapi jika kita nyaman dalam pergaulan yang membuat kita terjerumus dalam dosa dan kesesatan, kita akan cenderung menjadi orang yang berdosa. Yang selanjutnya, rasa kecewa. Yang menjadi faktor penyebab terjerumusnya pemuda ke dalam sesat dan dosa, salah satunya adalah kecewa. Mungkin kecewa dengan teman, keluarga, kekasih, atau gebetan. Jika Anda sedang kecewa dan masuk ke lingkungan yang salah, maka bisa jadi Anda akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus memerlukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan dan melakukan hal-hal yang cenderung berdosa dan jahat. Dalam kitab Mazmur 1 pasal yang pertama ayat 1-2, kita juga diingatkan bahwa kita patut bahagia karena tidak berjalan di jalan orang fasik dan berdiri di jalan orang yang berdosa, tidak berada di kumpulan pencemooh, melainkan suka dengan hukum Taurat Tuhan. Kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan secara penuh, karena mulai dari hal ini itu akan menyebabkan kita termotivasi untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk menutup khotbah motivasi pemuda Kristen kali ini, saya punya sebuah ayat yang diambil dari Roma 12 ayat 2 yang begini bunyinya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berbuahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan saya tutup dengan doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Bapa, kami berdoa kiranya apa yang telah Engkau sampaikan bisa kami aplikasikan ke dalam hidup kami, bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya kami bisa menjadi pemuda yang termotivasi untuk selalu mengandalkan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami.
Bapa, bila hari ini ada kesalahan dan dosa, kiranya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.